Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Feni Merliani, Anissa Nur Fadila, Megawati, dan Rinaldi Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mekanika fluida. Ada 6 materi yang akan kami bahas di sini. Yang pertama kami akan membahas tentang tekanan. Tekanan merupakan suatu benda yang dikenai oleh gaya, di mana gaya bertitik di suatu luasan. Tekanan terbagi menjadi 3, yaitu tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada gas. Rumus umum tekanan adalah P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan, F sama dengan gaya, dan A sama dengan luas. Dari sini kita bisa melihat merupakan tabung kayu. Tabung kayu ini di sini dia sebagai gayanya dan luasan gayanya ini sebagai A. Jadi F per A. Kenapa dia ini dijadikan sebagai luasan gaya? Karena ketika tabung kayu didorong ke sini, maka disinilah tempat terjadinya tekanan. Di daerah inilah yang terjadi tekanan. Selanjutnya tekanan pada zat padat. Penyebaran gaya sama dengan tekanan. Tekanan ada beberapa gaya. Ada berapa gaya di suatu daerah? Gaya persatuan luas. Tekanan PA sama dengan gaya per N, luasnya meter persegi, sama atau P sama dengan F per A. Tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ada pada zat cair dan bersifat statis, yaitu diam. Untuk rumus mencari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho merupakan massa jenis, G merupakan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Asal mula rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H adalah rumus awal P sama dengan F per A, yaitu F tadi merupakan gaya dan A merupakan luas. P sama dengan Rho dikali G dikali H merupakan turunan dari F per A. Rumus F sendiri merupakan W dikali G, yaitu berat dikali gravitasi. Kemudian W ini rumusnya M dikali G, rumus dari W sendiri. Terus kemudian rumus dari M ini sama dengan Rho dikali V, dan rumus dari V merupakan A dikali H. H merupakan ketinggian. Jadi proses penurunannya dari P ke F per A menuju Rho dikali H dikali G adalah sini F per A sama dengan F tadi W dikali G. Jadi di sini F sama dengan W dikali G, A-nya tetap, ini dibagi A. Kemudian W tadi merupakan rumusnya itu M dikali G. Di sini jadinya M dikali G, A-nya tetap. Dan untuk M rumusnya adalah P dikali V. Sehingga menjadi M tadi kita rubah jadi P dikali V dan tetap dikali G dibagi A. Dan kemudian untuk rumus V adalah A dikali H. Rumus jadi bagian V-nya kita ganti jadi A dikali H. Jadi di sini rumusnya sama dengan P dikali A dikali H dikali G dibagi A. Karena di sini ada A dan A, maka A-nya sudah terbagi dan sudah habis dan sudah hilang. Jadi sisanya P dikali H dikali G yang merupakan P massa jenis, H ketinggian, dan G gravitasi. Tekanan pada zat gas. Udara memiliki massa atau berat. Ini terbukti pada, pernahkah kalian pergi ke gunung kemudian telinga merasa tersumbat atau budak gitu? Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Fadila. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tekanan pada suatu titik. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup akan diteruskan dengan ke segala arah dengan sama besar. Itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti dongkrak hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, dan rem hidrolik. Selanjutnya yaitu prinsip kerja hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang dihasilkan oleh zat cair yang ditempatkan pada ruang tertutup akan disebarkan secara merata ke segala arah
dengan jumlah yang sama. Dari pernyataan tersebut, hukum Pascal bisa dinyatakan dengan perilaku-perilaku zat cair di dalam suatu hubungan. Jika penghisap 1 diberi gaya tekanan F1, maka tekanan yang didapat akan diteruskan ke penghisap 2 dengan sama besar, sehingga dapat dirumuskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yang dimana F1 ini merupakan gaya penampang, satuannya adalah Newton, sedangkan A1 dan A2 ini adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Dengan rumus di atas, gaya F2 oleh masing-masing permukaan bejana. Dengan demikian, jika permukaan bejana lebih besar, maka gaya yang didapatkan juga akan lebih besar. Itulah seorang montir mampu mengangkat sebuah mobil. Selanjutnya yaitu bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang terdiri dari 2 atau lebih pipa yang saling berhubungan. Contoh penerapan bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari yaitu air pada teko. Selanjutnya yaitu water path, dan yang ketiga yaitu penyaluran air melalui selang pada tempat dengan ketinggian yang sama. Selanjutnya yaitu permukaan zat cair tak sejenis dalam bejana berhubungan tetap mendatar tetapi tidak sama tinggi. Ketika air dan minyak diletakkan dalam sebuah pipa U, akan memiliki ketinggian yang tidak sama, yang dimana minyak lebih tinggi daripada air. Hal ini dapat dihitung dengan rumus ρ2 dikali H2 sama dengan ρ1 dikali H1, yang dimana ρ1 dan ρ2 yaitu massa jenis zat cair 1 dan 2 yang memiliki satuan kilogram per meter kubik, sedangkan H2 dan H1 merupakan ketinggian permukaan zat cair 1 dan 2 di atas garis batas. Perkenalkan, nama saya Megawati, NPM 1940 301003. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan untuk menjelaskan materi yang ketiga pada mekanika fluida ini yang berjudul distribusi tekanan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Hidrostatika merupakan ilmu yang mempelajari gaya tekan cairan dalam keadaan diam. Karena cairan dalam keadaan diam, maka tidak terdapat geseran baik antara lapisan cairan tersebut maupun antara cairan batas padat. Zat cair dalam keadaan diam yang berada di dalam tangki atau kolam mempunyai tekanan horizontal, di mana tekanannya adalah konstan atau berbanding lurus. Pada tangki terbuka, permukaan tersebut mengalami tekanan atmosfer atau tekanan udara, sedangkan pada tangki tertutup tekanannya bisa berbeda dan dari tekanan atmosfer. Hidrolika yang mempelajari perilaku setiap dalam keadaan diam memiliki cabang ilmu yaitu hidrostatika. Pada saat cair diam, tidak terjadi tegangan geser di antara partikel air. Hal ini terlihat pada hukum Newton tentang kekentalan, di mana apabila kecepatan atau gradien kecepatan tegangan geser sama dengan 0, suatu benda yang berada di dalam cair, tekanan tersebut tegak lurus terhadap permukaan benda. Dan itu tekanan yang bekerja pada suatu titik adalah sama dengan segala arah. Dari pengetahuan kita mengenai konsep hidrostatika dan distribusi tekanan hidrostatika, kita dapat mengetahui bahwa tekanan dalam fluida statik yang distribusinya menerus dan seragam hanya berubah-ubah dengan jarak vertikal dan tidak bergantung pada bentuk bejananya. Untuk fluida dalam keadaan diam tidak mampu menahan tegangan geser, sehingga lingkaran mol teredukasi menjadi titik. Dengan kata lain, tegangan mol pada tingkat bidang yang melalui teknik fluida yang menggunakan teknik yang disebut dengan teknik B yang disebut dengan teknik fluida. Tekanan atau disimbolkan dengan P itu berdasarkan perjanjian nilainya positif jika tegangan normal tersebut memanfaatkan. Jika fluida dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap atau A sama dengan 0 dan V berpangkat 2 dikali V sama dengan 0, maka disimbolkan rumus V dikali 0 sama dengan Rho dikali G, di mana G ini adalah nilai gravitasi ini, yaitu 10 meter berpangkat 2, yaitu 10 meter per 1 berpangkat 2. Ini adalah distribusi hidrostatika dan berlaku untuk semua fluida diam, berapapun kekentalannya, sebab kekentalannya tidak ada. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tekanan atmosfer, tekanan relatif, dan tekanan absolut. Tekanan atmosfer adalah tekanan pada titik manapun di atmosfer bumi. Yang kedua,
Tekanan relatif. Tekanan relatif atau tekanan terukur adalah tekanan yang diukur berdasarkan tekanan atmosfer. Ketiga, tekanan absolut. Tekanan absolut adalah suatu tekanan yang di atas nol absolut atau jumlah dari tekanan atmosfer dengan tekanan relatif. Dari tiga tekanan tersebut, tekanan absolut adalah suatu tekanan yang ada di atas nol absolut atau jumlah dari tekanan atmosfer dengan tekanan relatif. Apabila tekanan relatif adalah negatif, maka tekanan absolut adalah tekanan atmosfer dikurangi tekanan relatif. Tekanan atmosfer atau tekanan udara adalah tekanan pada titik manapun di atmosfer dunia. Umumnya tekanan atmosfer hampir sama dengan tekanan hidrostatik yang disebabkan oleh berat udara di atas titik pengukuran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara, yang pertama tinggi suatu tempat. Tinggi suatu tempat seperti yang dijelaskan sebelumnya, tinggi suatu tempat berbanding terbalik dengan tekanan udara di daerah tersebut. Yang kedua, suhu udara. Suhu udara sangat mempengaruhi tekanan udaranya. Ketika suhu tinggi, molekul udara akan mengembang dan volume udara menjadi lebih besar. Jika volume udara di atas suatu tempat adalah tetap, maka ketika suhu udara naik, massa udara total akan berkurang. Berat udara berkurang, demikian juga dengan tekanan udara. Sebaliknya, ketika suhu rendah maka tekanan udara akan makin tinggi. pH adalah tekanan pada ketinggian, sama dengan PU dikurang H dibagi 100 cm3. PU adalah tekanan udara permukaan laut dan H adalah ketinggian. Untuk mencari ketinggian, kita pakai rumus H sama dengan PU dikurang PU adalah ketinggian laut dan H adalah tinggi suatu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fadila. Di sini saya akan menyampaikan materi kelima, yaitu tekanan dinyatakan dalam tinggi zat cair. Tekanan dinyatakan dalam tinggi zat cair. Tekanan zat cair pada suatu titik dengan kedalaman P sama dengan gamma dikali H plus PA, yang dimana PA merupakan tekanan atmosfer mendekati 0. P sama dengan gamma dikali H, H sama dengan P per gamma atau H sama dengan P per rho dikali G. Parameter H adalah penting dalam mekanika fluida dan hidrolika yang disebut dengan tinggi tekanan. Tinggi tekanan H menunjukkan kedalaman zat cair yang diperlukan oleh zat cair dengan berat jenis gamma untuk menghasilkan tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri, NPM 1339. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mekanika fluida, yaitu materi 6 dengan judul manometer. Manometer adalah alat yang menggunakan kolom cairan untuk mengukur tekanan sebuah pengukur vakum yang kemudian digunakan untuk mengukur tekanan dalam ruang hampa, yang selanjutnya dibagi menjadi dua subkategori, yaitu tinggi dan juga rendah vakum. Selain itu, manometer bahkan terbagi menjadi 4 bagian atau jenis, yaitu manometer tertutup, terbuka, utup terbalik, dan juga mikromanometer. Yang pertama, manometer paksa tertutup. Manometer ini tuh sangat mudah dibuat karena terdiri dari tabung bengkok berbentuk U yang salah satu ujungnya itu terhubung ke lokasi pengukur A dan lokasi alternatif yang kemudian dapat menerima atmosfer yang kemudian diisi dengan liquid ataupun cairan. Selain itu, kepadatan cairan yang menentukan berbagai tekanan yang dapat diamati. Dapat dilihat di samping bahwa bentuk pada manometer paksa tertutup itu seperti pada gambar, yang kemudian dihasilkanlah rumus itu rho gas sama dengan rho H, di mana rho gas ini berbanding lurus dengan ketinggian. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus yang terdapat pada manometer serta membahas soal-soal mengenai manometer. Rumus tekanan pada manometer itu terbagi atas dua, yaitu rumus tekanan gas dengan manometer zat cair air dan juga rumus tekanan gas dengan manometer zat cair air raksa. Yang pertama, untuk rumus manometer zat cair air, rumusnya yaitu tekanan gas dalam sebuah ruangan dengan satuan TMHG sama dengan P0 atau tekanan udara luar ditambah dengan H atau selisih ketinggian dibagi 13,6.
Sedangkan untuk rumus tekanan dengan manometer saat cair air raksa, rumusnya yaitu tekanan gas dalam sebuah ruangan sama dengan tekanan udara luar ditambah juga dengan ketinggian. Dari kedua rumus ini kita bisa melihat sendiri bahwa pada saat cair itu dia itu dibagi dengan 13,6, sedangkan pada saat cair air raksa tidak ada dibagi dengan nilai 13,6.